selamat sore semuanya. Oke, untuk memulai kita mulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, semua sehat ya. Ada yang nggak masuk nggak nih hari ini? Oke, siapa aja nih yang nggak masuk? Rahel dan oh, jadi Rahel. Jadi satu anak nih ya yang nggak masuk. Kira-kira kenapa nih kamu nggak masuk? Oh, ada acara keluarga. Oke, kalian sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan kita hari ini nih? Oke, jadi saya jelaskan dulu ya. Untuk kegiatan kita hari ini, Bapak nanti akan menyampaikan sebuah materi. Kita di pertemuan sebelumnya kita kan sudah bahas nih sifat diri kita, bakat akademik kita, bakat non akademik kita, mengenai kita sudah membahas tentang bakat akademik kita, bakat non akademik kita, dan sifat diri kita. Sudah membahas kan itu semua, dan sudah memahami juga tentang kelebihan dan kekurangan memahami sifat diri. Sekarang kita akan menggabungkan semuanya itu menjadi satu kesatuan. Jadi saya nanti akan menyampaikan materi memahami diri secara menyeluruh berdasarkan cita-cita kita. Kalian tadi sudah disebutkan kan untuk menyebutkan cita-citanya ya. Oke, jadi tujuan pelayanan kita hari ini adalah kita jadi bisa tahu sifat diri saya, bakat akademik saya, apakah sesuai dengan cita-cita yang saya impikan. Gitu. Sudah siap semuanya? Nah, jadi begini. Kita ulang lagi ya yang tadi ya. Cita-cita kalian tadi apa? Bisa diulangi lagi? Iya kan? Desainer. Oke, yang lain lagi? Dokter hewan. Yang lainnya lagi? Pramugara, terus psikolog, terus poluan. Oke, jadi kalian tadi sudah menyebutkan, kemudian kita bahas lagi ya. Oke, kita bahas satu-satu nih. Dari poluan dulu ya. Untuk menjadi seorang poluan itu bagaimana sih mbaknya tuh melihat seorang poluan, mengenai sifat diri seorang poluan itu? Gimana? Tegas, disiplin. Berani nggak seorang poluan perlu berani? Betul, poluan perlu berani. Kenapa sih poluan perlu berani? Perlu berani ngambil tindakan loh. Kenapa kok poluan perlu berani? Ketika terjadi suatu permasalahan, poluan berani untuk maka seorang poluan harus berani ya. Oke, setelah itu seorang poluan juga perlu disiplin. Kenapa kok perlu disiplin? Ada yang tahu? Kenapa kok poluan perlu disiplin? Kenapa sih? Nah, begini aja. Kalian dari kecil sudah pernah kan diajarkan tentang disiplin. Kenapa sih kok kita perlu disiplin? Agar kita menghargai waktu. Oke, bagus. Jadi supaya kita itu bisa menghargai waktu. Jadi dalam kehidupan itu kita udah tahu jam sekian saya mau apa. Kita udah punya target. Maka kita harus disiplin. Untuk menjadi seorang poluan, kita perlu nggak sih belajar tentang ilmu hukum itu? Kenapa kok perlu belajar ilmu hukum? Iya, biar ketika kita memberikan sanksi itu nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk syarat untuk menjadi seorang poluan yaitu harus, ada yang tahu? Gimana? Oke, itu syarat fisiknya. Syarat akademiknya nih, yaitu sekolah di akademi kepolisian. Nah, secara akademiknya itu tadi dia akademi kepolisian. Karena di dalam proses sekolahnya itu nanti kalian akan belajar nih tentang disiplin, belajar tentang keberanian, itu belajar tentang perundang-undangan gitu, supaya kalian bisa menerapkan peraturan perundang-undangan itu dengan diri dan meminimalisir untuk kasus salah tangkap. Oke, kita yang justru belum kita bahas nih malah masalah fisik.
untuk menjadi seorang polisi itu tingginya minimal berapa senti? 165 ya untuk perempuan ya. 155 untuk 170 ya untuk perempuan. 160 atau 70 nih? 165 kalau kayaknya ya untuk perempuan. 160 ya kalau untuk perempuan ya. Mungkin kalau untuk laki-laki nanti, mungkin kalau untuk laki-laki bisa lebih tinggi lagi kan? 165, 170 ya bisa lah itu untuk laki-laki. Akan tetapi kalau misalkan kita mau jadi poluan, kemudian mohon maaf nih kita dulu punya luka bekas kecelakaan, apakah kita bisa diterima, bisa lulus tes? Ya. Maka dari itu kita harus punya kita jangan hanya punya satu cita-cita, harus cita-citanya banyak. Nggak apa-apa cita-citain aja dulu. Setelah lulus sekolah, nah itu yang akan kita jalani. Oke, kita lanjut nih. Tadi cita-cita yang pertama kan poluan nih. Terus cita-cita yang kedua tadi apa? Psikolog. Mbaknya tahu nggak sih psikolog itu apa? Psikolog itu orang yang Mbak tahu tentang psikolog apa? Orang yang apa psikolog itu? Orang yang menangani betul gangguan mental. Mental itu apa? Yaitu kondisi psikologis kita. Gitu. Nah, untuk menjadi seorang psikolog, bagaimana sih sifat diri seorang psikolog itu? Sabar, lembut, empati. Tahu empati itu apa? Peduli, ya tuh. Empati kita bisa ketika klien kita bercerita, Pak saya gini. Nah, kita bisa berempati, kita bisa mendengarkan, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Oke, untuk menjadi psikolog itu kira-kira jenjang pendidikan apa sih yang harus kita lewati? S1 psikologi, S2 psikologi, setelah itu profesi psikolog. Jadi 3 kali sekolahnya. S1, S2 pun itu belum cukup, profesi lagi. Gitu. Nah itu tadi secara sifat dirinya apa aja tadi? Sabar, setelah itu empati, dan satu lagi integritas, lembut, dan yang keempat yaitu integritas. Integritas itu apa? Ketika konsili bercerita begini, masalah si konsili itu kita bisa menyimpan rahasia itu, ya kan? Makanya perlu diingat dari psikolog, dari konselor itu bagaimana dia bisa menyimpan rahasia itu, jangan diceritakan ke orang lain, dan bahkan jangan diobrol masalah orang itu. Oke, berarti dari sifat diri, dari bakat akademiknya gitu. Harus S2 dan profesi psikolog. Untuk seorang psikolog itu perlu nggak sih punya keterampilan komunikasi? Kenapa kok perlu? Karena belajar komunikasi dengan baik dengan pasien. Iya, bisa komunikasi dengan pasien. Gimana kita mau tahu bagaimana apa kendala dia, apa masalah dia kalau kita nggak komunikasi? Iya kan? Kita perlu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Seorang psikolog perlu nggak sih mengamati kondisi pasiennya? Perlu ya, karena ini memang tonggaknya di sini kan kita mengamati kondisi pasien itu. Memang kalau secara fisiknya baik-baik aja, tapi secara psikologis perasaannya kan kita nggak tahu. Maka kita perlu untuk mengamati kondisi psikologisnya, bagian jiwanya gitu. Ingat ya, psikolog itu berfokus kepada jiwa. Kalau dokter itu berfokus kepada fisik. Oke, tadi cita-cita tadi apa enggak? Desainer ya? Oke, desainernya seperti apa? Oke, desain pakaian ya. Untuk menjadi seorang desainer tuh kita harus punya sifatnya kayak mana sih? Kreatif. Iya, kreatif. Imajinatif tuh. Ya benar, imajinatif ya. Kenapa sih kok kita perlu kreatif itu? Iya betul. Misalkan nih ada
orang datang nih ke kita, Mbak saya mau buat gamis, saya sudah punya bahannya nih, tapi saya belum bingung nih mau punya modelnya apa. Nah nanti kan kita bisa kasih referensi, Mbak saya punya referensi ini loh, ini. Nah nanti kan kita bisa kasih contoh, Mbak saya punya referensi begini, silakan dipilih yang mana. Maka kita harus kreatif. Setelah itu tadi apa lagi? Imajinatif. Nah imajinatif itu maksudnya ya kemampuan imajinasi kita untuk gambar pola, gitu kan. Desainer kan perlu kan gambar pola. Nggak mungkin kan orang nggak saya mau jahit langsung dijahit gambar dulu kan mesti polanya. Bu ini bukan, karena desainer itu yang dijahit pakaian, bukan spray, ya kan? Jadi harus diukur dulu, dirancang dulu polanya bagaimana. Nah seorang desainer itu perlu nggak sih ikut kursus atau pelatihan gitu? Perlu kan? Ya kan? Untuk meningkatkan keterampilannya itu sudah pasti. It's okay, memang kalau keluarga kita atau orang tua kita, keluarga kita mungkin ada yang punya latar belakang desainer, kita bisa belajar kan. Tapi kalau memang nggak ada latar belakang desainer, karena itu muncul dari kita termotivasi dari orang lain, kita bisa kok ikut khusus DLKP desainer kan banyak tuh sekarang ya. Oke, Mas tadi cita-citanya dokter hewan ya. Sudah tahu belum sih syaratnya? Sudah tahu belum sih dokter hewan itu biasanya ngapain? Mengobati hewan. Contohnya kalau di Metro itu rumah sakit hewan, puskesmas hewan ya, puskesmas. Sebagai seorang dokter hewan itu kira-kira sifat diri yang cocok itu bagaimana? Itu sudah pasti ya, sabar. Karena kita, kenapa kok kita perlu sabar? Karena yang kita hadapi hewan. Dan bahkan kadang yang punya hewan itu nggak sabaran, pengennya cepat desah-desuh ya. Oke, selain sabar, lembut ya. Karena yang kita pegang hewan ya. Jengkel kita cekek nanti mati. Oke, ada lagi? Nggak mungkin kan, tak kelinci saya sakit, udah cekek aja bu. Kan nggak mungkin tuh, cekek aja bu. Nah, setelah itu harus selain sabar, kita harus teliti nggak sih kalau untuk menjadi dokter hewan itu? Kita harus teliti kan kalau mendiagnosa. Kita harus punya ingatan yang kuat kan. Misalnya ada kelinci, ada seseorang yang datang bawa kucingnya bulunya rontok, diinfus, dikasih vaksin, dibius, jangan sampai salah kan vaksinnya. Nggak mungkin kucing yang bulunya rontok itu kita kasih vaksin untuk demam. Sebelum nggak mati dia. Nah untuk menjadi seorang dokter hewan, kira-kira nih kita perlu sekolahnya jurusan apa sih? Jurusan kedokteran hewan. Untuk sekolah sampai tahap itu apa aja yang harus kita lewati? S1 kedokteran. Jadi tahapnya banyak ya. Satu nih selesai SMA, S1 kedokteran. Itu wajib. Setelah selesai S1 kedokteran, kalian kuliah lagi profesi dokter-dokteran hewan. Jadi harus S1 kedokteran, lalu lanjut ke S2 profesi kedokteran hewan. Lalu gimana nih kalau misalnya saya S1-nya ilmu hukum, tapi saya punya cita-cita jadi dokter hewan, bisa nggak nih kira-kira? Karena nggak sesuai. Wong backgroundnya aku, wong belajarnya hukum kok ngambil profesinya dokter hewan gitu. Apalagi ya, apa aja tadi, sabar, teliti, lembut, terus apa lagi, penuh empati, mendengarkan cerita dari pemilik hewannya itu. Kadang kan pemilik hewan tuh ngeluh, Pak, kucing saya kalau di rumah saya muntah loh, gini. Oh iya bu, terus nanti ada lagi bu kendalanya, ada apa lagi bu masalahnya gitu kan. Selain itu harus punya skill komunikasi juga gitu. Oke, masnya tadi yang terakhir pramugara.
Gimana, Mas? Oke, menjadi seorang pramugara. Wah, ini yang keren nih. Pramugara itu tugasnya ngapain sih kira-kira? Melayani penumpang di pesawat. Melayani penumpang di pesawat. Oke. Sekarang untuk menjadi seorang pramugara, kalian tahu nggak sih jenjang pendidikan yang harus dilewati, yang harus ditempuh gitu? Kalian pernah dengar nggak ada SMA khusus penerbangan? Pernah? Mungkin dulu waktu kalian SMP pernah sekolah kalian dimasukin pembagian brosur itu? Sudah pernah? Jadi kalau untuk menjadi seorang pramugara, satu, secara akademik bisa kok bisa memulai dari SMK jurusan penerbangan. Itu secara akademiknya. Tapi misalnya nih, saya sekolahnya jurusan IPS, saya ingin jadi pramugara, kira-kira bisa nggak nih? Bisa. Bisanya dari mana? Begini, seorang pramugara itu kan dia melayani penumpang dari dalam pesawat. Artinya apa? Dia bisa punya skill komunikasi yang baik kan? Bapak butuhnya apa? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Kita harus punya skill komunikasi yang baik. Jadi sebenarnya itu nggak masalah kalau misalkan kita sekolahnya SMA jurusan IPA atau IPS, tapi kemudian kita punya cita-cita jadi pramugara. Sebenarnya itu bisa ya. Tinggal kita mengasah skill komunikasi kita ketika kita berhadapan dengan orang. Dan yang perlu dicatat bahwa ketika kita bertemu dengan orang, kita nggak boleh grogi. Itu sudah pasti kan? Misalnya gini, Mas, saya minta diambilin minum ya. Kita ambilin minum, gunakan. Tapi tangannya gini, Pak, ini minumnya. Kan diketawain kan? Maka kita harus siap nih. Kalau kita harus berinteraksi dengan orang lain. Selain itu secara fisik juga kan ada batasan ini. Secara fisik tingginya minimal berapa sih kalau ini? 170 sekian kalau cowok ya. 170. Sementara masnya tingginya 168. Kurang sedikit lagi. Masnya sekarang kelas 1. Masih ada waktu untuk menambah 2 cm ya. Sedikit lagi. Jadi jangan putus asa, jangan saya nggak bisa. Bismillah aja. Yakin aja dengan apa yang sudah kita cita-citakan. Jangan pernah saya nggak bisa. Kayaknya saya malu nih, nanti saya tutup. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Contohnya saya sendiri, saya nggak bisa ngomong huruf L, saya dulunya itu malu ngomong di orang ini. Tapi saya punya tekad untuk kayaknya gimana? Saya bisa melihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya cita-cita dari dulu. Ya Allah, semoga saya bisa mudah untuk menuntut. Oke, jadi dari kegiatan hari ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak nih tentang pertemuan kita ini? Kan udah dari bakat akademik, sifat diri, bakat akademik, kelebihan dan kekurangan memahami sifat diri. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, jadi apa sih yang udah kalian dapat di pertemuan hari ini nih, pertemuan kita sekarang ini nih? Apa sih yang udah kalian dapat? Kakak pengen masing-masing satu aja ya, kalian bisa sampaikan gitu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Masing-masing, dimulai dari mbaknya dulu ya. Apa yang sudah didapat? Pemahaman tentang diri sendiri. Pemahaman tentang diri sendiri, tentang profesi juga ya. Oke mbak, sebenarnya apa yang udah didapat hari ini? Oke, profesi yang cocok. Tadi profesinya apa? Oke, cita-citanya jadi korban ya. Oke, mbaknya tadi? Mbaknya? Pemahaman sifat diri untuk menjadi seorang desainer ya. Oke, masnya? Bisa memahami hal-hal tentang profesi
memahami tentang profesi dokter hewan tadi ya. Oke. Jadi dari sifat kita, dari bakat akademik kita gitu ya. Oke masnya yang terakhir. Saya juga jadi tahu hubungan antara profesi sendiri dengan profesi yang berhubungan. Jadi udah tahu nih ada yang nyangkut ya. Begini, ada satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa bakat akademik itu bakat yang kita dapatkan ketika kita berada di jenjang pendidikan. Misalnya nih, kalau kalian masih sekolah, kalian dapat nilai di bidang matematika, di bidang IPA. Tapi ketika kalian kuliah nanti itu sudah beda lagi bakat akademik. Tapi bakat akademiknya contohnya itu tadi kayak ilmu tentang dokter, tentang ilmu-ilmu psikologi tadi ya, yang kita ketemu psikolog. Setelah itu ilmu-ilmu misalnya yang tadi khusus desainer nih, ilmu-ilmu tentang desain ya. Nah, dan satu lagi yaitu tentang bakat non akademik. Bakat non akademik ini bakat yang kita dapatkan di luar sekolah. Tadi yang kalian apa sih yang dilintas kalian itu ketika dengan bakat non akademik? Kegiatan sehari-hari. Ya. Jadi bakat non akademik itu ternyata lebih luas cakupannya. Ketika kita komunikasi, skill komunikasi seperti ini bukan apakah ini bakat non akademik? Ya. Tidak, karena tidak semua orang bisa komunikasi ya. Coba deh, kalian kalau misalkan suatu saat disuruh maju ke depan, presentasi di depan, kira-kira kalian cukup ya? Karena apa skill komunikasinya kurang. Termasuk keterampilan kan, bakat kan. Oke, karena waktu kita hari ini sudah habis, jadi kita akhiri kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku dari kakak, dan semoga apa yang sudah kita semua sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian bisa mencapai apa yang sudah kalian impikan, kalian cita-citakan, kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Karena kegiatan kita sudah selesai, kita sudah berdoa. Sekarang kalian belajar yang rajin, tugas kalian belajar, kejar cita-cita kalian ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.